bersyukur kepada Tuhan, kita akan membicarakan tema yang tidak terlalu serius ini dengan sesuatu sikap yang serius luar biasa. Mengapa? Karena pacaran adalah menuju pernikahan. Dan pernikahan adalah untuk menjalankan kehendak Allah. Dan kehendak Allah diciptakan oleh manusia dengan serius sekali supaya melalui institusi pernikahan mentegakkan adanya masyarakat manusia. Kalau tidak ada pacaran, tidak menuju kepada pernikahan. Kalau tidak ada pernikahan, tidak mungkin mempunyai anak. Itu sebab semua yang melawan kehendak Allah adalah main-main dari manusia yang tidak serius. Manusia berusaha menghina pernikahan, menggantinya dengan homo, dengan lesbian untuk menyenangkan nafsu dan keinginan birahi nafsu manusia di luar kehendak Allah. Dan permainan semua ini boleh cari alasan sebanyak mungkin, bikin filsafat sekuat mungkin untuk membela, bahkan dengan paksa merubah konstitusi negara-negara supaya menyenangkan manusia yang menyeleweng nafsunya. Tetapi akhirnya Tuhan diam-diam saja. Tuhan serius di dalam pernikahan. Tuhan serius di dalam hal manusia menyelewengkan kehendaknya. Akibatnya tidak ada masyarakat homo yang bisa melahirkan anak. Tidak ada masyarakat lesbian yang bisa menurunkan keturunan. Dan di situ Allah diam-diam memberikan hukuman kepada umat manusia yang menyeleweng supaya mereka berhenti existence, berhenti berada di permukaan bumi ini, karena hukuman itu langsung tiba pada manusia. Hari ini kita memilih tema yang sangat indah, sangat penting, sangat serius, tetapi selalu dianggap ini sesuatu main-main yang mengenakan dirinya manusia. Saya percaya salah satu tema yang bisa menarik pemuda-pemudi yang banyak untuk datang mengikuti seminar seperti ini adalah tema ini. Waktu kita bicara tentang pernikahan, ini menyangkut bahagia dan bahaya, menyangkut melestarikan dan menghancurkan umat manusia di dalam sejarah, sehingga seriusnya tidak bisa dilewati, seriusnya tidak gampang dilampaui. Ini sangat serius. Lalu gereja ini waktu memilih pengkhotbah, satu-satu gereja yang berani mempaparkan orang-orang yang bermutu di dalam rohani, iman, pengalaman, prinsip, dan pengertian-pengertian tema yang paling serius adalah gereja ini. Kita tidak berani sembarangan membuat satu tema lalu sembarangan diceritakan. Kita tidak berani sembarang undang orang asal tampangnya bagus naik mimbar berkhotbah lalu tidak bertanggung jawab. Sehingga setiap orang yang dipilih menjadi pendeta di sini adalah orang-orang harus lulus studi yang keras, harus lulus pelayanan yang ketat, dan harus melalui examination yang sangat serius sebelum ditabiskan jadi pendeta. Sesuai itu semua yang dengar boleh mempunyai kepercayaan ini orangnya yang dipilih Tuhan. Ini orangnya yang betul-betul belajar. Ini orang yang betul-betul bertanggung jawab di dalam rohani, pengertian firman, pelajaran kebenaran, dan ujian pelayanan. Melalui pelayanan bertahun-tahun yang sudah membuktikan kesungguhan, keabsahan, ketekunan, kesabaran, dan kematangan pelayanan. Baru mereka berdiri atas mimbar. Sekarang banyak orang
bukan demikian. Asal-asal ada sudah cocok. Beli ROG, asal-asal ROG. Asal-asal bagus. Kalau engkau bayar mahal beribu beli dolar, dapat ROG Rolex yang palsu, engkau akan sedih sekali. Kalau engkau bayar cuma 500 ribu, dapat Rolex palsu, tidak apa-apa. Karena 500 ribu, mau apa? Tapi kalau engkau bayar 50 juta atau 100 juta, dapat ROG palsu, engkau pasti dirugikan besar. Tapi saya mau tanya, Anda beli apapun, bayar mahal, mau yang asli. Cuma dengar khotbah, tidak mau tuntut yang khotbah itu asli tidak. Khotbahnya benar tidak. Itu sebab banyak pemuda waktu pergi ke gereja, dia tidak pilih yang benar yang mana, khotbah yang bermutu yang mana, pendeta yang beres yang mana. Pokoknya nanti lapor mama, saya sudah ke gereja, saya hari Minggu pergi kepada kebaktian Tuhan dulu. Mamanya doa, sudahlah. Kalau pokok sudah ke gereja ya sudah cukup. Engkau sudah ke gereja, tidak peduli gereja apa yang kau ikut, khotbah apa yang kau dengar, pendeta siapa yang berkhotbah, itu soal kecil. Pokoknya ke gereja. Demikian waktu nikah. Saya sudah punya pacar, saya sudah mau nikah, saya sudah boleh ada istri. Siapa istrimu? Cewek. Pokoknya cewek. Yang lain tidak peduli. Nah saudara-saudara, itu sebab berbahagialah engkau hari ini. Karena engkau memilih seminar ini. Sebenarnya saya lebih suka bicara dalam hati. Bukan kau yang pilih seminar ini. Tuhan yang pilih engkau ikut seminar ini. Jakarta paling sedikit di Jayakarta atau di dalam Jabodetabek yang namanya pria itu kira-kira 21 juta orang. Dengan wanita seluruhnya lebih 40 juta orang di provinsi Jakarta ini. Ini laporan dari Pemprov, saudara-saudara. Kenapa lebih 20 juta laki-laki, lebih 20 juta cewek yang ikut seminar ini cuma 8.000. Karena kau pilihan. Tuhan tidak mau kau sembarangan, khususnya di dalam pernikahan. Sehingga Tuhan mau engkau dengar, lalu teliti, mengamati, mempelajari, lalu mendapatkan prinsip-prinsip yang penting. Apa itu rahasia pacaran? Apa itu rahasia pernikahan? Saya tahu di Jakarta banyak pendeta yang menyetujui LGBT. Ada pendeta-pendeta yang anggap homo juga tidak apa-apa. Lesbian juga tidak apa-apa. Ini kan menghargai umat manusia. Menghargai kemanusiaan. Jangan diskriminasi toh. Isu itu seperti benar. Tapi salah. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan prinsipnya boleh sembarangan dilanggar. Saudara maafkan kalau di antara ada orang yang cenderungnya LGBT. Cenderung mencintai laki sama laki. Perempuan sama perempuan. Saya akan berkata sesungguh dari hati. Saya simpati. Saya ingin mengasihi setiap orang. Ingin menghormati setiap pilihan. Tapi saya lebih mengerti Tuhan mau kelemahan kita dikurangin. Kesalahan kita dibuang. Kita bertobat kembali kepada Tuhan. Meskipun tidak menyenangkan nafsu kita. Tapi ada kehendak Tuhan yang mau kita pikul salib. Pikul salib berarti menanggung kesulitan di dalam kehendak Tuhan. Itu namanya salib. Ikut saya ya. Pikul salib berarti menanggung kesulitan yang dikehendaki oleh Tuhan. Semua 1, 2, 3. Pikul salib berarti menanggung kesulitan yang apa? Dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan. Tuhan mengatakan mesti begini. Tapi Tuhan sangat sulit buat saya. Tuhan bilang jalankan.
pikul salib itu tidak salah. Tapi saya tidak senang, saya lebih suka ini. Hidup bukan untuk menyenangkan kesukaanmu, mengikuti nafsumu, tapi engkau harus menyalibkan nafsumu di atas salib Yesus Kristus. Bagi dunia, aku sudah disalibkan. Bagi aku, dunia sudah disalibkan. Nafsu, birahi, keinginan, kemauan yang kurang cocok dengan kehendak Tuhan, aku dengan air mata salibkan ke atas salib Kristus. Dan Kristus juga dengan melakukan kehendak Allah disalib di atas kayu salib, mengganti dosa saya. Dengan demikian kita selesaikan hidup berapa puluh tahun di dunia ini di dalam hal menjalankan kehendak Tuhan yang kurang enak. Tetapi di dalam kekekalan kita dipuji oleh Tuhan. Itu sebab saudara-saudara, kalau di dalam hatimu ada cenderung, ada keinginan homo apa lesbian, Stephen Tong tidak marah sama kamu, tidak menghina kamu, tidak melecehkan kamu. Saya sangat mau mengerti, saya sangat mau mengasihani, menghormati, tetapi saya minta kehendak Tuhan meskipun sulit tetap lebih tinggi dari kehendak kita. Waktu Yesus mengatakan kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Waktu dia berdoa di Getsemani, itu adalah satu contoh yang terindah bagi hidup manusia menjalankan kehendak Allah dengan membuang kehendak sendiri. Pasti hari itu sangat pahit, sangat susah Yesus melakukan doa seperti itu. Tapi dia melakukan dengan rela, bukan paksaan, bukan orang memaksa dia, menganiaya dia mesti doa atas kemauan dia. Kemauan Yesus untuk melakukan kemauan diri yang berlain dengan kehendak Allah, untuk mematuhi kepada kehendak Allah yang mempunyai individual independensi daripada kehendak dia yang mempunyai individual independensi. Allah itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Bapa. Allah Bapa mempunyai kemauannya, Allah Anak mempunyai kemauannya, karena pribadi berbeda. Tetapi pada waktu anak mengatakan bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi, berarti saya mau mempersatukan diriku sinkron dengan dirimu. Saya mau meletakkan kehendakku di dalam kehendak dirimu, menyerahkan diri kita lebur ke dalam diri Allah. Itu baru artinya menyangkal diri. Yesus berkata, jikalau engkau tidak menyangkal diri dan tidak pikul salib, engkau tidak mungkin menjadi muridku. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu kehendak atas kebebasan individual, independensi, saya orang yang berdikari, saya seorang independen, saya seorang individu yang dicipta oleh Tuhan mempunyai kemandirian. Tapi saya rela menaruh kehendakku. Kalau saya menemukan kehendak Tuhan lebih besar, saya masuk. Kehendak Tuhan lebih benar, saya korbankan. Saya menyangkal diri. Menyangkal diri bukan membuang diri. Menyangkal diri menggabungkan diri kita ke dalam diri Allah. Ingat kalimat yang pernah saya ucapkan. Waktu Allah itu ada diri satu-satunya yang mutlak. The only absolute self. Allah ada diri yang paling mutlak, yang tidak mungkin salah. Dia mengambil keputusan menciptakan dunia ini. Setelah semua diciptakan, langkah terakhir, langkah paling berani. Allah paling berani melakukan apapun, dan keberanian termutlak, terbesar, yang terajaib, berani mendirikan diri di luarnya diri dia. His own self is the absolute self.
And he is courageous to create another self outside of himself. Waktu Allah menciptakan diri di luar diri dia yang mutlak, dia ambil keputusan menciptakan diri yang mempunyai kemauan diri yang diberikan izin boleh melawan diri. Wah, ini bahaya sekali. Allah melakukan sesuatu hal yang paling bahaya, tindakan yang paling mengerikan, menciptakan setiap diri di luar diri yang boleh melawan diri. Itu namanya peta teladan Allah. We are given the independency, individuality of self yang mengandung ability and potential to oppose God. Dan Tuhan mengatakan, meskipun engkau mungkin melawan saya tetap mencipta kemungkinan ini supaya engkau dihargai oleh saya. Jadi kalau manusia mempunyai kehendak berlainan dengan kehendak Allah, itu tidak apa-apa. Itu diberikan oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Tetapi kalau itu engkau nuruti, sudah nuruti, benar-benar menjadi tindakan fakta melawan Tuhan, Tuhan akan mengatakan, you commit sin. Itu namanya dosa. Sebelum itu tidak ada dosa. Dosa ditetapkan oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan Tuhan proklamasikan ini salah, ini dosa, tidak bisa dilawan lagi. Karena itu self yang mutlak, the absolute self, determined with his self determination, his own will and own decree. No one can oppose. Kamu bisa melawan Tuhan, tapi waktu Tuhan mengatakan itulah dosa, engkau tidak bisa lawan lagi. Karena itu satu keputusan yang tidak mungkin salah. Dia Allah berada di dalam diri yang mutlak. Keputusannya semua mutlak. Itu sebab urusan manusia yang kacau balau semua karena diri melawan diri Allah. Kalau diri melawan diri Allah, Allah mengatakan itu dosa. Tapi kalau diri mengatakan aku menyangkal diri, aku sinkronisasikan diriku ke dalam diri Allah, Allah mengatakan itulah kebenaran. Dan Adam adalah diri yang berkata kepada diri Allah, not your will be done, but my will be done. Itu dosa. Kristus adalah orang yang ada diri, mengatakan not my will be done, but thy will be done. Tuhan mengatakan ini sumber kebenaran. Maka di dalam Ibrani ada kalimat ini, karena ketaatan Kristus, maka semua yang taat kepada Kristus mendapatkan kebenaran di mana dia sumbernya. Dia menjadi sumber ketaatan bagi semua yang ketaatan kepada dia untuk mendapatkan pembenaran dari Tuhan Allah. Itu sebab engkau mempunyai pikiran yang kreatif sekali. Engkau mau homo, mau lesbian, itu terserah. Karena itu memang diciptakan Tuhan. Kemungkinan itu diberikan oleh Tuhan. Boleh mengoposisi Tuhan itu pun juga dari Tuhan. Dan kekuatan untuk melawan Tuhan itu diciptakan Tuhan juga. Tuhan telah menciptakan ini dengan cruciality. Dia bahaya menciptakan diri manusia. Dengan adanya peta teladan bisa melawan dia. Tapi Tuhan mengatakan, my son, return to me. Hei anakku, kembalilah kepadaku. Hei manusia, berpalinglah kepadaku. Kalimat ini muncul terus menerus di kitab suci. I call you to return to me. Man, return to me. Woman, return to me. All human being, return to me. Dan untuk memungkinkan itu, Kristus datang untuk membuat kemungkinan yang kedua, yaitu tidak berontak kepada Tuhan, tetapi taat kepada Dia. Itu mungkin terjadi. Christ is the key, is the secret, is the mystery of everything, dan is the only successful paradox. Kalimat terakhir dari Soren Kierkegaard. Manusia hidup di dalam keadaan paradoks, dan paradoks itu banyak hal yang sangat-sangat kontradiktori satu dengan lain. Tapi di antara dunia yang begitu banyak
paradoks banyak yang gagal. Satu-satunya paradoks yang sukses yaitu Yesus Kristus. Kristus seperti bodoh tetapi paling pintar. Seperti lemah tapi paling berkuasa. Seperti dibuang tapi yang dipilih. Kristus seperti yang paling tidak berguna. Dia adalah paling berhasil segala sesuatu. In Christ, everything is paradox. Kristus dipermalukan, padahal dia yang paling dipermuliakan. Semua paradoks simpul di dalam Kristus. Kristus adalah paradoks satu-satunya yang total sukses. Sehingga semua orang menghina Kristus, akhirnya menghina diri sendiri. Semua orang yang membuang Yesus, membuang nasib diri untuk selama-lamanya. Semua orang menghormati Yesus, akhirnya menghargai hidup sendiri. Semua yang mempelajari Yesus, mendapatkan kebenaran yang tertinggi. Semua orang menginjak-injak Kristus, menginjak-injak jiwa sendiri, dan dibuang ke neraka selama-lamanya. Christ is the only successful paradox. Dan dia menjadi contoh kita. Dia mengatakan, not my will be done, but thy will. Dari permulaan ceramah hari ini, saya simpatik dan saya mau mengerti, saya mengasihi semua orang abnormal, termasuk homoseks, lesbian, LGBT. Engkau mempunyai hak itu karena Tuhan menciptakan kamu. Tuhan memberikan hak itu kepada kamu. Tapi kalau engkau mengerti the successful paradox dari Yesus Kristus, engkau mengatakan, Tuhan, saya belajar menyangkal diri dan saya memikul salib. Salib adalah kehendak Tuhan yang sulit ditanggung, tetapi Tuhan menentukan kita seharusnya rela tanggung itu. Itu nama kehendak Tuhan. Saya mau jalankan kehendak Tuhan. Ini bukan teori, bukan omong kosong. Saya mau pikul salib. Ini bukan teori, ini sungguh-sungguh. Yang mau pikul salib berarti bersedia menerima kesulitan yang dihendaki oleh Tuhan, yang tidak gampang kita tanggung. Tetapi kuncinya adalah not by will be done, but thy will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Inilah perbedaan daripada Taman Eden sama Taman Getsemani. Taman Eden sama Taman Getsemani banyak samanya. Tetapi perbedaan satu-satunya adalah whose will be done. Di Taman Eden ada malaikat. Di Taman Eden ada binatang. Di Taman Eden ada segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan yang terindah. Padahal Yesus datang di Taman Getsemani, itu akhirnya malaikat juga muncul. Waktu Yesus Kristus di dalam padang belantara, binatang liar ada di situ. Padang belantara di mana Tuhan Yesus dicobai sama Taman Getsemani digabungkan. Itu adalah umat manusia di tengah-tengah ujian, pencobaan, dan bagaimana menjalankan kehendak Allah. Tapi dua mesti gabung. Satu, taman yang disebut padang belantara setelah manusia jatuh. Getsemani membawa kita melampaui dan mengalahkan kejatuhan, mendapatkan kemenangan. Sedangkan Adam di Taman Getsemani, manusia belum jatuh. Belum jatuh semua sempurna. Belum jatuh juga berarti belum menang. Yesus Kristus masuk ke padang belantara setelah manusia jatuh. Yesus masuk dalam Taman Getsemani, akhirnya dia menang. Belum jatuh, belum menang, itu Taman Eden. Sudah jatuh, mungkin menang, itu padang belantara gabung dengan Taman Getsemani. Nah, ini rahasia umat manusia. We are created to be examined, to be tempted. Manusia dicipta harus diuji dan harus dicobai. Yesus Kristus dicobai dan diuji. Yesus mewakili kita mengalahkan apa yang tidak bisa dikalahkan oleh Adam. Adam waktu dicobai gagal.
diuji gagal. Yesus dicobai menang. Yesus diuji menang. Dan kemenangan Kristus menyelesaikan kegagalan seluruh keturunan Adam. Dan dia telah memikul salib. Dia menyangkal diri menjadi teladan kita. Tidak ada manusia, tidak ada pencobaan. Tidak ada manusia yang dari lahir sempurna menang selamanya. Tidak ada. Coba cari siapa saja. Dari hidup Elias sampai Paulus sampai Petrus. Semua ada kelemahan. Tapi bagaimana mereka mengalahkan itu? Kecuali mereka mengikuti Kristus. Mereka menang. Kalau mereka mengikuti diri, mereka gagal. Saudara-saudara, makin saya belajar, seluruh pelajaran saya pelajari, yang paling saya interest satu tema, sifat manusia. Mengapa engkau menonton drama, mau mengerti sifat manusia? Engkau mempelajari yang disebut tragedi, yang disebut komedi, itu semua melukiskan sifat manusia. Kelemahan, kemenangan, kesuksesan, kegagalan dari setiap orang itu prinsip semua dalam kitab suci. Dan saya selesaikan ceramah yang pendek di dalam pendahuluan ini. Hidup manusia yang paling indah itu seks secara jasmania. Hidup manusia paling menakutkan juga seks, itu juga jasmania. Secara rohania kita hari ini tidak banyak bicara, tapi menangani jasmania dengan prinsip rohania itu penting. Sex is the most beautiful thing in the world physically. And sex is the most ugliest thing in the world physically. Sex is most enjoyable experience in our body. And sex is only the most sinful thing for our reputation in our whole life. Hidup kita boleh mendapat kenikmatan seks yang sepenuhnya, seindahnya, tidak ada lebihnya secara jasmani. Tapi seks yang gagal adalah jadi hal yang paling mempermalukan engkau di dunia seumur hidup. Sampai nama busukmu diingat ribuan tahun karena seksnya gagal. Dengan membuka seminar ini, pembicaraan kalimat-kalimat di depan ini, harap kita dengar baik-baik, pelihara baik-baik, dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan, sedia hati mengikuti seminar di dalam hari ini. Rahasia pacaran apa sih? Rahasia pernikahan apa sih? Orang yang belum nikah pikir seks itu apa, nikah itu apa. Aduh, pikir dah habis-habis. Bikin engkau bertahun-tahun mikir sampai kacau balau, sampai tak makan, tak tidur. Ya. Bikin engkau penasaran cari buku, lihat ini, lihat itu. Selain kalimat-kalimat di buku, tambah dengan bayang-bayangan. Baca kalimat bayang 10 kalimat. Besok kalau nikah begitu-begitu. Nanti kalau sudah nikah berarti cuma begitu. Cuma 2 orang tidak pakai baju, itu pernikahan. Gitu tok. Gitu tok. Tapi bikin engkau setengah mati. Sampai mau dibunuh diri, mau makan obat, racun, mau apa. Apa seks itu? Apa pernikahan itu? Rahasia apa? Alkitab rahasia cuma 1 kalimat. Langsung saya bicarakan kalimat itu, mau? Mau tidak? Sudah dengar boleh pulang. Karena rahasia pacaran dan pernikahan cuma 1 kalimat, yaitu hubungan Kristus dengan gereja. Suami istri seperti Kristus dan gereja. Apa sih rahasia itu? Misterinya cuma 1. Sebagaimana gereja dicintai oleh Kristus, istri dicintai oleh suami. Sebagaimana suami mencari istri, Kristus mencari gereja. Kristus mencari gereja, caranya adalah turun dari surga, datang ke dunia yang berdosa, yang najis, yang remeh, yang hina, yang tidak layak. Apakah berarti saya mesti cari perempuan yang najis, yang remeh,
Yang tidak layak, tidak mau. Saya mau cari yang cantik, yang indah. Kayak malaikat meskipun 2 sayap tidak apa-apa. Saudara-saudara, Yesus mencari gereja bukan karena gereja remeh, kotor, dosa, maka dia cari. Karena gereja mulia. Gereja ditentukan Tuhan menjadi mempelai daripada anak Allah yang kekal. Mulianya untuk selama-lamanya. The church is so glorious. The church must be cleansed, must be sanctified, justified to be worth to be the wife of Jesus Christ. Gereja akan dikuduskan, dibenarkan, diperlayakan menjadi mempelai perempuan Kristus. Karena begitu mulia, maka Yesus turun mencari dia. Tapi waktu cari, dia sudah jatuh di dalam dosa. Akhirnya, cinta yang rela mengorbankan diri mengakibatkan pencarian itu sukses. Tuhan mau mencari gereja yang sudah jatuh. Dan Tuhan rela meningkatkan dia, mentingkatkan dia sampai suci, benar, dan selama-lamanya mulia. Karena dia memang mulia. Demikian, perempuan itu cantik, indah, diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling indah. Tak pernah ada binatang lain, hidup lain lebih indah daripada ciptaan manusia. Karena hanya manusia baik laki maupun perempuan diciptakan menurut peta teladan Allah. Begitu tinggi. Tetapi kita semua berdosa. Yang nikah mempunyai split mind. Pertama, kita mau mencari peta teladan Allah yang paling indah. Tetapi mind yang kedua, dia adalah orang yang sudah berdosa. Itu sebab yang nikah berada, berayun-ayun di tengah, aku menikah lebih tinggi dari malaikat. Aku menikah manusia berdosa, kadang-kadang seperti binatang. Pacarmu siapa? Pacarmu peta teladan Allah. Pacarmu siapa? Pacar mungkin sudah seperti binatang. Di tengah-tengah kedua kutub ini saya pergi sini, pergi sana. Ada orang yang betul-betul cintanya agung sekali sehingga dia menikahi pelacur. Itu keagungan luar biasa. Dia berani menikahi pelacur. Itu berkat paling besar. Pelacur dapat suami yang suci. Nah, ini semua mungkin terjadi. Saudara-saudara, jikalau engkau melihat seorang wanita yang engkau paling cinta, paling senang, tapi baru tahu dia sudah tidur sama banyak orang lain, engkau tetap mau nikahi dia, saya kira engkau orang agung. Engkau tidak peduli dia sudah jatuh berapa bawah, berapa remeh, berapa dosa, berapa, engkau mau mencintai dia. Dan itu namanya cinta, mengerti cinta Kristus. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan berkata kepada Nabi Hosea, carilah perempuan yang sudah melacur itu, kembali nikahi dia. Sebenarnya bukan Hosea nikah istri kedua dari pelacur, bukan. Dia menikahi kembali istrinya yang pernah menyeleweng. Dan dengan cinta kasih yang paling suci dari Tuhan Allah untuk mengasihi istri yang pernah menyeleweng. Dan di situ Tuhan mengatakan, you bawa dia kembali jadi istrimu. Dan you mencintai dia. Baru engkau ngerti, inilah cinta aku kepada Israel. Israel, Israel, engkau menyeleweng daripada aku. Engkau sudah jauh tidak setia daripada aku. Aku tetap mendakwa engkau kembali. Aku tetap mencintai engkau dengan cinta yang kekal. My love to you is eternal. My love to you is unchangeable. Even though your love is not faithful. But my love is love of God. The divine God's love is superior than anything. Mari kita mengerti, kita bukan nikah sama malaikat semua. Kalau terjadi pacar kita kurang baik, kalau terjadi istri suami kita kurang setia, kalau bisa mengampuni tetap menikah dia dengan sungguh-sungguh, itu nikah yang agung. Dan karena kita bukan menikah malaikat, sehingga kita perlu seks.
Kita bukan menikah sama binatang, maka kita perlu kesucian. Disinilah hubungan suami istri di tengah-tengah kesucian dan mungkin kegagalan. Kita berayun-ayun di tengah-tengahnya. Bagaimana kita memelihara hidup suci dan bagaimana kita mengerti kita tetap mempunyai cinta kasih kekal kepada yang bukan malaikat yang ada kelemahan. Lalu bersedia kita punya pacaran, kita punya pernikahan, belajar Kristus yang adalah Allah mencintai manusia, adalah suci mengampuni yang berdosa, ada dari surga turun mencari manusia yang berdosa di dunia. Dengan demikian kita tidak usah terlalu mengidealkan kita punya pacar dan jangan meremehkan kemungkinan dia belajar menjadi seperti Tuhan.